Prabowo Subianto memimpin upacara pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka. Sebelum dikibarkan pada upacara detik-detik proklamasi, Prabowo sempat mencium bendera merah putih yang akan diserahkan kepada pembawa baki. Sebelum pengibaran bendera dimulai, pembawa baki Bianca Alesia Cristabella, paskibraka asal Sulawesi Utara, mendekat ke mimbar utama untuk mengambil bendera merah putih. Presiden Prabowo terlihat mengangkat bendera dengan hati-hati lalu meletakkannya di atas baki. Setelah itu Prabowo nampak mencium bendera merah putih sebagai tanda hormat. Dalam momen ini Prabowo tampak terharu saat mencium bendera merah putih. Sebanyak 76 orang pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka nasional menjalankan proses pengibaran bendera merah putih di Istana Merdeka. Paskibraka diberi nama dengan Tim Indonesia Berdaulat, beranggotakan diantaranya siswa-siswi dari beragam sekolah lanjutan atas di seluruh Nusantara. Proses pengibaran dimulai dari menerima bendera merah putih dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, lalu selanjutnya dilakukan proses pengibaran. Dikutip dari laman paskibraka bpip.go.id, ide paskibraka lahir sejak pelaksanaan pada tahun 1946 di Yogyakarta. Lalu kemudian dikembangkan dengan formasi pengibaran menjadi 3 kelompok. Kelompok 17 sebagai pengiring, kelompok 8 sebagai pembawa bendera, lalu kelompok 45 merupakan pengawal. Bianca Alesia Cristabella, lantang, siswi SMA Lentera Harapan Tomohon, Sulawesi Utara, dipercaya sebagai pembawa merah putih. Pembentang bendera adalah El Rai Muhajid Fakih, siswa SMK Kehutanan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur. Komandan kelompok 17 Habib Burhan, siswa SMA Negeri 1 Pancung Soal, Sumatera Barat. Lalu komandan kelompok 8 adalah Arka Bintang Isat Kausar, siswa SMA Al-Hikmah, Surabaya, Jawa Timur. Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Indonesia di Istana Merdeka berlangsung sangat meriah. Setelah bendera merah putih berkibar, perayaan dilanjutkan dengan acara hiburan mulai dari Ryan Arkandika, bocah aura farming, dengan tarian pacu jalur hingga lagu viral Tak Bola Bale. Presiden Prabowo bahkan ikut berjoget. Penyanyi Silet Open Up dan Diva Aurel yang membawakan lagu Tak Bola Bale sukses menggoyang Istana Merdeka pada perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia pada Minggu siang. Lagu yang sedang viral di media sosial ini membuat tamu undangan yang sedang duduk ikut bergoyang mengikuti irama. Tak terkecuali Presiden Prabowo Subianto yang turut larut berjoget. Tak hanya Prabowo, Iriana Jokowi, istri dari mantan Presiden Joko Widodo, juga antusias berjoget mengikuti alunan lagu Tak Bola Bale. Hal yang sama juga ditunjukkan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit, dan anggota Kabinet Merah Putih termasuk Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Tak Bola Bale yang memadukan musik khas Timur Indonesia dan Minangkabau dengan lirik lagu kisah cinta universal ini juga membuat para prajurit TNI dan Polri bergoyang menyesuaikan irama lagu. Dua putaran lagu Tak Bola Bale membuat suasana semakin meriah. Sebelumnya, tarian pacu jalur yang tampil di depan Presiden Prabowo turut menyemarakan perayaan Hari Kemerdekaan. Ryan Arkandika, bocah viral aura farming, menjadi salah satu penampil yang memamerkan tarian pacu jalur. Ia tampil bersama dengan beragam kesenian khas dari berbagai wilayah di Indonesia. Dalam pertunjukan di Istana Merdeka ini, total ada 365 penari dan seniman menampilkan formasi berbentuk 80 di akhir aksinya. Tim Liputan CNN Indonesia. Seperti biasa, para tamu undangan HUT ke-80 RI di Istana akan mendapatkan goodie bag. Hal yang menjadi menarik adalah apa ya isi goodie bag tamu undangan tahun ini? Penasaran? Kita lihat bersama. Oke, selamat pagi. Nama saya Firza. Hari ini saya diundang untuk upacara di Istana. Yuk kita lihat apa aja yang kita dapat di Istana. Oke. Nah, ada dapat handuk. Terus juga dapat bendera.
Lalu ada dapat topi, ada dapat kipas yang berguna banget, terus juga dapat buku, lalu dapat kaos, dapat ini tumbler sepertinya, nanti kita buka lagi, terus juga ada pouch di sini, dan ini ada beberapa dari bukunya Pak Prabowo, dari Bapak Presiden, dari peristiwa proklamasi, kinerja Pak Presiden, dan rekam jejaknya Pak Prabowo sendiri. Gitu. Terima kasih. Warga dari berbagai daerah memadati kawasan Silang Monas Gambir, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Mereka datang demi bisa menyaksikan secara langsung parade kirap bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Negara. Minggu pagi 17 Agustus 2025, ribuan warga dari berbagai daerah mendatangi kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Bersama sanak keluarga dan kerabat, mereka yang telah menerima undangan sengaja datang untuk menghadiri peringatan HUT RI ke-80 kemerdekaan Indonesia. Meski demikian, warga yang tidak memiliki undangan juga hadir untuk menyaksikan upacara peringatan HUT RI ke-80 secara langsung dari seberang Istana Merdeka. Selain besoknya hari libur, kebetulan anak saya sama suami saya udah ngikutin kegiatan 17-an di Cikarang. Jadi baru kali ini kan ada acara 17-an yang besoknya tuh dijadiin libur nasional. Jadi kita memang sengaja ke sini pengen tahu aja meriahnya di ibu kota gitu. Hal yang sama juga terpantau di kawasan Silang Monas Gambir. Bukan hanya warga di sekitaran Jabodetabek saja, warga dari berbagai kota di Pulau Jawa juga turut datang. Mereka antusias datang bersama sanak keluarga demi bisa menyaksikan kirap bendera pusaka dan teks proklamasi dari kawasan Monas menuju Istana Negara. Sama keluarga, sama anak-anak, sama istri. Kebetulan lagi libur sekolah juga. Ya. Gimana ini Mbak? Sangat ramai, meriah, bagus. Kemerdekaan ini gimana Pak? Harapannya apa? Ya mudah-mudahan sesuai dengan ini Pak Prabowo ya, programnya Indonesia menuju Indonesia Mas 2025. 2045. Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung. Sengaja jauh-jauh datang ke sini atau gimana? Ya memang sengaja menyematkan diri datang langsung ke Monas. Selain kirap, peringatan HUT RI ke-80 tahun juga dimeriahkan panggung hiburan pesta rakyat di kawasan Monas. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.